ID Cloud Host berdiri pada tanggal 5 Mei 2015 dengan 4 orang founder muda, yaitu Alfian Pamungkas Sakawiguna, Muhammad Mufid Lutfi sebagai CMO, Faisal Reza sebagai CTO, dan Kak Roful sebagai Lead CS dan Lead TS. Hingga pada tahun 2023 ini, sudah memasuki tahun ke-8 berdiri. ID Cloud Host berada di 3 titik kota, yaitu Pekanbaru, Sukabumi, dan Bogor sebagai media center dari ID Cloud Host. ID Cloud Host ini bergerak di bidang teknologi industri dan kreatif. ID Cloud Host selalu mengedepankan peran anak muda untuk selalu bergabung di ID Cloud Host dengan cara rutin membuka magang untuk kaum muda. ID Cloud Host ini bergerak di bidang domain, hosting, juga pembuatan web server dan keamanan web. Sebagai cara untuk selalu eksis, yaitu dengan memutakhirkan alat atau teknologi yang terkini. Jelas sebuah startup muncul karena adanya pertanyaan atau masalah dari masyarakat. Nah, sebenarnya masalah apa yang ingin dipecahkan oleh ID Cloud Host dan apa yang membuat masalah itu muncul di tengah-tengah masyarakat? Oke, jadi awalnya CEO kita yang 4 orang itu di era-era 2014-2015 itu rata-rata sudah ada sih jasa-jasa layanan yang menjual domain dan hosting. Cuman itu rata-ratanya adalah produk luar. Oh, oke. Nah, CMO kita tuh melihat kok nggak ada ya pemain lokal, karena butuh nih nah kalau kita bicara teknologi, data, kalau misalnya kita semua nyimpan website, domain, hosting, data, kalau misalnya kita pakai server luar atau layanan luar, otomatis datanya tuh disimpan di luar. Nah, kita ngelihat data itu penting ya buat kita, buat personal, buat Indonesia juga, buat pemerintah juga. Jadi ada kesempatan di mana kita tuh harus mengelola data kita sendiri. Dan juga untuk server dan hosting, mungkin orang pada mikirnya yang luar negeri punya server di luar tuh selalu bagus dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau ngomongin kecepatan, server-server di Indonesia justru memudahkan layanan-layanan website itu untuk loading lebih cepat ketimbang kita pakai server yang di luar gitu. Dan itu salah satu hal yang dilihat oleh CEO dan CMO-nya kita. Waktu itu belum ada anak muda lokal yang bermain di bidang teknologi, yang bergerak di bidang teknologi. Disitulah mereka melihat kesempatan itu dan kemudian menjadikan ID Cloud Host ada sampai sekarang. Berarti masalahnya memang mungkin salah satunya adalah kepercayaan dari masyarakat, dan berarti masalah ini langsung dialami oleh founder dan co-foundernya. Benar. Oke. Nah, melihat masalah ini tentunya masalah ini secara umum memang dialami oleh masyarakat. Berarti tadi juga masyarakat lebih mempercayai hosting luar. Nah, apakah ada cara dari ID Cloud Host untuk tampil eksis, tampil aktif lagi di tengah masyarakat, di tengah kompetisi yang terjun di industri yang sama? Oke. Saingan di awal memang ID Cloud Host itu berkembang, gimana bilangnya, lupa. Di awal muncul. Salah satu cara agar ID Cloud Host tetap eksis sampai sekarang, yang jelas kalau servernya server lokal, kita ngomongin domain hosting berarti layanan yang kita bayar. Sebagai pengguna adalah sesuatu yang kita bayar. Secara sederhana, kalau misalnya kita pakai produk luar, itu kan pembayarannya menggunakan dolar. Dan pembayaran dolar itu selalu fluktuatif. Maksudnya harganya tidak selalu sama gitu. Dan biasanya memang lebih mahal. Dan kalau dia produknya adalah produk lokal, otomatis biaya pembayarannya adalah dalam rupiah ya, dalam mata uang kita, dan harganya akan insya Allah selalu stabil. Kalaupun ada peningkatan, memang biasanya kadang ada peningkatan, cuman kita lebih mudah untuk mengontrol efisiensi biayanya. Itu kenapa salah satu poin penting dari layanannya di Cloud Host, kita pembayarannya dalam rupiah. Tentunya lebih terjangkau ketimbang pembayarannya dari dolar, karena dolar aja nilai
nilai tukarnya selalu berubah ya. Berubah. Selalu berubah. Selalu Jadi kalau udah lagi tinggi ya bayarnya tinggi, Tinggi. pas lagi rendah ya udah rendah. Tapi jarang banget kita bayarnya rendah kan. Nah, gitu. Kalau bayarnya pakai rupiah, itu salah satu kekuatannya di Cloudhouse kita, harganya jadi lebih terjangkau untuk semua orang, semua lapisan masyarakat. Mungkin lebih biar nggak ribet aja mungkin ya. Harus menukar ke dolar dan rupiah lagi. Mm. Oke. Tadi kita lihat bahwa banyak anak muda di sini dan tadi sudah kita bawa di ID Cloudhouse Pekanbaru adalah bagian marketing ya. Jadi boleh nggak Kak untuk menjelaskan pembagian divisi yang ada di Pekanbaru ini? Oke, di Pekanbaru sendiri itu leadnya Kak Mufid ya, CMO-nya, Ya. Chief of Marketing Officer-nya kita. Dan di sini itu memang tim bisnis dan marketing yang rata-rata bergerak memang di digital marketing. Tim kita itu ada tim social media spesialis, terus ada content writer-nya juga. Kalau content writer ini, kalau social media spesialis sudah jelas ya, dia Ya. mengelola platform social media di Cloudhouse, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube juga, tapi YouTube kan nggak termasuk social media. Terus ada juga tim content writer-nya kita. Tim content writer ini kalau ngomongin digital marketing berarti nggak jauh-jauh dari SEO, SEM. Yeah. Nah, kita juga ada tim content writer yang tugasnya adalah menulis artikel dengan kata kunci khusus yang mainnya di SEO juga, untuk memperkuat SEO dan SEM-nya di perusahaan itu. Terus juga kita ada tim program dan event. Program dan event juga bagian dari digital marketing untuk untuk brand awareness, untuk edukasi. Kita juga ada tim program dan event yang akan bertanggung jawab di program-program, event-event, webinar, event-event offline, dan juga bertanggung jawab untuk koordinasi dengan call dan influencer. Setelah itu kita ada tim desain di sini. Untuk bagian produksinya kita ada tim desain dan juga tim video editor. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ID Cloudhouse dapat mengembangkan produknya dan produk tersebut dapat dibutuhkan oleh masyarakat, memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi bagaimana cara ID Cloudhouse untuk mengembangkan produk, mengembangkan layanan-layanan yang sudah ada sehingga memang dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk produk dan layanannya ID Cloudhouse memang termasuk kategori produk yang mungkin kebanyakan orang awam masih nggak tahu ya produk kita apa. Ya. Kecuali memang kalau teman-teman di Ilkom atau di apa udah familiar ya. Cuman secara nggak langsung memang produk-produk kita itu dibutuhkan oleh semua lini masyarakat, baik itu personal, UMKM, pendidikan, dunia pendidikan, bahkan perusahaan. Apa tadi? Selanjutnya? Layanan. Oke. Bagaimana ID Cloudhouse untuk mengembangkan layanannya? Nah, di awal kita memang produk-produk kita itu masih belum banyak. Salah duanya adalah domain dan hosting gitu kan, memang sepaket domain dan hosting. Kesini produk-produk kita terus bertambah, kayak kita sekarang sudah branding kita bukan web dan hosting provider lagi, tapi kita sudah membranding diri sebagai cloud provider. Jadi kita sudah upgrade dari yang tadi sebelumnya hosting dan domain, kita sudah bermain di layanan cloud dan server. Produk-produk kita yang namanya digital dan teknologi makin kesini makin berkembang, kebutuhannya juga semakin banyak. CEO, CMO melihat hal itu, gitu kan. Belum lagi ada banyak banget startup yang muncul, gitu kan. Kalau ngomongin startup, mereka juga pasti butuh support digital. Nah, kita mainnya di sana. Oke. Nah, untuk strategi marketing sendiri nih dari ID Cloudhouse itu gimana untuk mendapatkan pasarnya? Tagline-nya ID Cloudhouse itu one stop platform to go digital. Dari 2015 kita berdiri, tagline kita adalah one stop platform to go digital, dengan harapan apapun support digital yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kita sediakan. Nah, untuk strategi marketing sendiri kita mainnya di B2C dan juga B2B. B2C untuk adalah produk-produk retail ya, produk-produk retail yang dipakai oleh rata-rata masyarakat pada umumnya.
itu yang jelas domain dan hosting adalah salah satu produk B2C kita yang bisa dipakai oleh personal kayak blogger, developer, UMKM juga ada, dan rata-rata produk kita itu adalah jenis-jenis produk awal kita. Sedangkan produk-produk B2B kita juga ada. Produk B2B itu rata-rata ada di server, cloud VPS, bare metal, dedicated server, email solution juga. Untuk produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita support nih dua-duanya, B2C maupun B2B. Oke. Nah, banyak sekarang bahwa original tuh terbaik gitu. Banyak mengatakan bahwa sebuah startup tuh harus berbadan hukum agar karena Nadiem Makarim bilang ide terbaik itu adalah ketika dikerjakan gitu. Jadi apakah ID Cloud Host yang sudah berkembang hingga 3 kota tadi sudah memiliki badan hukum yang tetap di Republik Indonesia? Ya, itu adalah hal yang penting ya kalau bikin perusahaan. Starting point mungkin kita di 2014, tapi secara official itu kita berbadan hukum di 5 Mei 2015. Oh, 2015. Ya, secara official kita ada di 2015, dan di situ juga lah kita punya untuk keabsahan surat-surat, dokumen-dokumen yang dibutuhkan kita punya semua. Berarti 2015 ID Cloud Host sudah berbadan hukum dan sudah dimiliki oleh 4 founder yang super kreatif. Nah, apakah ID Cloud sendiri sudah memiliki kerjasama gitu dengan pihak lain atau UMKM lain yang tentunya dapat membantu masyarakat sekitar? Ya, untuk kerjasama itu selalu kita lakukan sejak awal, karena memang tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kolaborasi akan sulit ya berkembang di masa sekarang. Nah, kita itu selalu mensupport UMKM, pendidikan juga kita juga support. Itu di luar B2B ya, di luar B2B kita sudah ada kerjasama dengan ini pemerintah, kita partner kalau tahu BBI, Bangga Buatan Indonesia. Nah, kita sudah dari 2019 sampai 2021 gitu, kita sudah jadi official partnernya BBI. Dan juga di 2021 ya, kita itu pernah dapat penghargaan BBI juga, salah satu nominasi jadi salah satu UMKM Bangga Buatan Indonesia di tahun 2021. Nah, setelah sukses meraih beragam prestasi dari mungkin BBI itu biasa dari Kemenparekraf. Sekarang ini inovasi apa yang sedang dikembangkan oleh ID Cloud Host? Ya, tadi aku sempat bilang kalau kita terus melakukan inovasi atas produk dan layanan. Untuk 2022 sendiri kita sudah ada beberapa produk terbaru yang kita luncurkan, dan ada juga beberapa kerjasama dengan beberapa pihak yang memang bermain di dunia digital. Salah satunya produk yang kita luncurkan adalah website instan, WordPress hosting juga. Ini adalah produk B2C-nya kita. Website instan itu website yang kalau tahu Linktree. Nah, itu kita punya produk yang serupa, cuman targetnya memang untuk masyarakat umum. Kenapa kita sebutnya website instan? Karena kita punya banyak template. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa coding, kadang orang bingung kan kalau bikin website, codingnya gimana? Udah ada template, jadi tinggal tarik-tarik. Itu website instan. Terus kita juga sudah launching Kubernetes juga. Terus ada object storage, terus juga ada layanan aku lupa beberapa tadi, sertifikasi. Kita ada partnership dengan Acronis. Acronis itu kayak semacam security untuk website. Sertifikasi untuk itu ya, kalau Acronis sudah global ya, udah internasional. Kita sudah official partner juga di 2022. Sama juga dengan yang terbaru, aku lupa namanya. Tapi ada satu lagi, di ujung lidah lupa kan namanya, tapi ada yang terbaru.
menarik sih perkembangan. Jujur tadi yang mirip Linktree itu membantu sekali untuk UMKM karena kita tahu bahwa ngoding itu susah. Ngoding itu susah benar. Pakai JavaScript dan lain, Figma segala macam itu membuat website sangat susah sekali. Nah, kita masuk ke pembiayaan nih Kak. Awal muncul startup tentu ada finansial yang dibutuhkan. Nah, itu modal awal membangun ID Cloud Host itu kisaran berapa? Itu kurang tahu. Karena kebetulan saya joinnya di 2020 akhir. Jadi kurang sudah beberapa tahun berjalan. Jadi mungkin yang bagian modal nggak bisa jawab. Tapi apakah ID Cloud Host sendiri itu udah memiliki investor untuk ini? Ya, kalau untuk investor benar. Nat, ingat nggak kita launching investor kemarin 2021-2022? Investor yang ada Yang yang Nadia bikin ikutan event presscon 2022 awal Januari ya? Oke. Lupa tanggal lah Kak. Kalau untuk investor kita sudah alhamdulillah di tahun ke-6 apa ke-7 nya ID Cloud Host berjalan, kita sudah ada investor seri A dari Unit 6. Seri A, wah cukup ini sih karena seri A itu udah investor yang Alhamdulillah. lumayan. Semoga sampai ke Dekakorn. Amin. Oke Kak. Nah, jumlah nah di sini tadi kita tanya dan kami beberapa hari lalu searching tentang ID Cloud Host. Ternyata ID Cloud Host tergabung dalam itu tadi Bangga Buatan Indonesia, Kampus Merdeka. Nah, apakah ID Cloud Host itu udah mendapat bantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi sendiri? Secara pasti saya kurang tahu. Cuman kalau semenjak saya bergabung gitu ya, bantuan kayaknya enggak deh. Tapi kerjasama ada. Partner iya. Partner. Saling mendukung ya. Tapi kalau bantuan saya kayaknya belum pernah dengar gitu. Tapi selalu dapat, kalau dibilang dapat dukungan dari pemerintah, selalu dapat dukungan dari pemerintah, selalu dapat support. Oke. Nah, untuk program ID Cloud Host sendiri kan, untuk pendidikan itu apa nih? Kalau untuk pendidikan kita ada program CSR kita, namanya Eka Bima. Eka Bima ini adalah kita memfasilitasi website dan domain untuk sekolah-sekolah yang belum pernah memiliki website sama sekali. Jadi untuk sekolah-sekolah yang tertarik memiliki sekolah-sekolah yang tertarik memiliki website itu bisa menghubungi ID Cloud Host, bisa daftar di program Eka Bima. Itu kita akan dukung untuk domainnya gratis setahun dan juga hostingnya. Itu salah satu program CSR kita untuk dunia pendidikan. Selain itu kita juga ada beberapa program kerjasama, salah satunya yang sudah berjalan dari 2018 apa 2019 kita ada program beasiswa kerjasama dengan Telkom University. Nah, ini adalah program beasiswa untuk teman-teman yang baru lulus SMA yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S1 tapi tidak memiliki biaya. Nah, bisa ikut di program beasiswa itu. Jadi ada serangkaian tes yang mereka harus lalui untuk kemudian terpilih jadi salah satu penerima beasiswa di Cloud Host. Dan kebetulan memang di tahun ini kita running untuk beasiswa untuk tahun 2023 kerjasama masih dengan Telkom University. Oke. Nah, tentunya sekarang lebih marak dengan Bursa Efek Indonesia, pasar saham tentunya kan. Orang lebih tertarik bermain untuk saham. Nah, tadi kita sempat berbicara bahwa ID Cloud Host sendiri itu belum sampai ke IPO. Ya, nah, belum. rencananya kapan nih? Kalau dari BOD-nya kita ke insya Allah di 5 tahun ke depan mudah-mudahan sudah IPO karena kita selalu berusaha untuk yang terbaik ya untuk memberikan layanan, terus juga
investor kita juga selalu, alhamdulillah kemarin yang unit 6-nya udah dan sedang mencari yang lainnya juga gitu. Oke. Di closing statement Yes. untuk para anak muda khususnya, terus yang tertarik dengan industri kreatif khususnya startup dan mengembangkan produk-produk buatan Indonesia. Apa nih Kak? Yang jelas fokus ketika sudah memiliki hal yang menurut kalian menarik untuk dikembangkan, jangan patah semangat karena founder kita itu mulainya ketika mereka masih kuliah, masih mahasiswa dan bertahan untuk tahun ke-8 mungkin nggak banyak juga ya startup yang bisa bertahan cukup lama, dan alhamdulillah ID Clothhouse juga bisa melewati kemarin tuh beberapa ada banyak kasus layoff dan kita alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Semoga masih bisa bertahan untuk tahun-tahun ke depan. Amin. Oke, terima kasih atas kesempatannya wawancara. Jadi untuk teman-teman sekalian, jika ingin berkecimpung di industri kreatif, maka teruslah berusaha dari kami. Oke, terima kasih Kak untuk atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.